Om Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat siang Bapak Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Komame Antika dengan NIM 2013 011014. Nama saya Nikade Indrayani dengan NIM 2013011090. Perkenalkan, nama saya Nikade Sinca Dewi dengan NIM 2013011091. Adapun topik pembahasan yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, yaitu pertama, pengertian sertifikasi guru, kedua, prinsip sertifikasi guru, ketiga, dasar hukum pelaksanaan sertifikasi guru, keempat, kriteria dan syarat pelaksanaan sertifikasi guru, kelima, tujuan sertifikasi guru, keenam, manfaat sertifikasi guru, dan yang terakhir yaitu pola pelaksanaan sertifikasi guru di Indonesia. Pertama, ada pengertian sertifikasi guru. Sertifikasi guru merupakan proses pemberian sertifikat kepada guru yang telah memenuhi standar profesional. Sertifikasi merupakan sarana atau instrumen untuk mencapai suatu tujuan, namun bukan tujuan itu sendiri. Tujuan yang dimaksud di sini yaitu tujuan pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang tentunya dapat diwujudkan dengan bantuan guru profesional. Beberapa ahli juga menyatakan pendapatnya mengenai pengertian sertifikasi. Di antaranya yaitu, pertama, ada Soimin. Menurut Soimin, sertifikasi merupakan sebuah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikasi pendidikan yang akan diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Guru profesional ialah syarat yang wajib untuk bisa menciptakan sebuah sistem serta praktik pendidikan yang berkualitas. Yang kedua ada Mas Nur Muslik. Menurut Mas Nur Muslik, sertifikasi adalah sebuah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru yang telah memenuhi persyaratan yang tertentu, berupa kualifikasi akademik, kompetisi, sehat jasmani dan rohani, serta mempunyai kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang disertai dengan meningkatkan kesejahteraan yang layaknya. Yang ketiga itu ada Martinus Yamin. Menurut beliau, sertifikasi adalah pemberian sertifikasi pendidik pada guru atau bukti formal sebagai pengakuan yang akan diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Selanjutnya, ada prinsip sertifikasi guru. Pertama, dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Objektif mengacu kepada proses perolehan sertifikat pendidik yang impartial, tidak diskriminatif, dan memenuhi standar pendidikan nasional. Transparan mengacu kepada proses sertifikasi yang memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang proses dan hasil sertifikasi. Akuntabel merupakan proses sertifikasi yang dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik. Yang kedua, berujung pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan guru dan kesejahteraan guru. Dengan peningkatan mutu dan kesejahteraan guru, maka diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan Indonesia secara berkelanjutan. Yang ketiga, dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Adapun peraturan dan perundang-undangan yang menyangkut tentang pelaksanaan sertifikasi pendidikan, yaitu pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Keempat, dilaksanakan secara terencana dan sistematis, agar pelaksanaan program sertifikasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien, haruslah direncanakan secara matang dan sistematis. Yang terakhir yaitu jumlah peserta sertifikasi guru ditetapkan oleh pemerintah.
Yang dimaksud di sini yaitu pelaksanaan sertifikasi dilakukan secara berskala sesuai dengan kuota guru peserta sertifikasi untuk masing-masing provinsi dan kabupaten kota. Penyusunan dan penetapan kuota tersebut didasarkan atas jumlah data individu guru per kabupaten atau kota yang masuk di Pusat Data Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Selanjutnya, dasar hukum pelaksanaan sertifikasi guru. Pelaksanaan sertifikasi guru dilaksanakan berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 terkait sebuah sistem pendidikan nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 terkait guru dan juga dosen. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 terkait standar kualifikasi dan kompetensi guru. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 terkait standar nasional pendidikan. Yang kelima, fatwa dan pendapat hukum Menteri Hukum serta Hak Asasi Manusia. Yang keenam, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 terkait sebuah sertifikasi untuk guru dalam jabatan. Yang ketujuh, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2007 terkait sebuah sertifikasi untuk guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan. Yang ke-8, Keputusan Mendiknas nomor 057/0/2007 tahun 2007 terkait sebuah penetapan perguruan tinggi penyelenggaraan sertifikasi guru dalam jabatan. Yang ke-9, Keputusan Mendiknas nomor 122/4/2007 tahun 2007 terkait sebuah penetapan perguruan tinggi penyelenggaraan sertifikat guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan. Selanjutnya, kriteria dan syarat sertifikasi guru. Pemberian sertifikasi guru tidak semata-mata hanya langsung diberikan kepada guru yang bersangkutan. Namun, terdapat kriteria dan syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh sertifikasi tersebut. Adapun kriteria dan syarat tersebut yaitu: pertama, sarjana kualifikasi akademik S1 sederajat atau D4. Yang kedua, status PNS guru, PNS dan guru tetap. 3. Memiliki nomor unik pendidikan dan tenaga pendidik atau NUPTK. Yang keempat, terdaftar dalam daftar Kementerian Utama Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pendidikan. Yang kelima, ikuti kompetensi guru tes GMC ke PLPG, terutama bagi guru yang tidak diangkat setelah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, berlaku sampai 31 Desember 2015, memiliki UKG sebelum hasil PLPG nilai CP terendah 55. Selanjutnya, tujuan sertifikasi guru. Tujuan dari sertifikasi guru di dalam buku panduan Kemendiknas adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kelayakan guru sebagai agen pembelajaran. Sebagai agen pembelajaran, berarti guru menjadi pelaku dalam proses pembelajaran. Guru yang sudah menerima sertifikasi pendidik dapat diartikan sudah layak menjadi agen pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan proses dan mutu pendidikan. Mutu pendidikan antara lain dapat dilihat dari mutu siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Mutu siswa ini diantaranya ditentukan dari kecerdasan, minat, dan usaha siswa yang bersangkutan. Guru yang bermutu dalam arti berkualitas dan profesional menentukan mutu siswa. Yang ketiga, meningkatkan martabat guru dari bekal pendidikan formal dan juga sebagai
kegiatan guru yang antara lain ditunjukkan dari dokumentasi data yang dikumpulkan dalam proses sertifikasi, maka guru akan mentransfer lebih banyak ilmu yang dimiliki kepada siswanya. Secara psikologis, kondisi tersebut akan meningkatkan martabat guru yang bersangkutan. Yang keempat, meningkatkan profesionalisme guru secara profesional antara lain dapat ditentukan dari pendidikan, pelatihan, pengembangan diri, dan berbagai aktivitas lainnya yang terkait dengan profesinya. Langkah awal untuk menjadi profesional dapat ditempuh dengan mengikuti sertifikasi guru. Yang kelima, melindungi profesi pendidik dan tenaga pendidikan. Yang keenam, melindungi masyarakat dari praktik-praktik tidak kompeten sehingga merusak citra pendidikan dan tenaga pendidikan. Guru yang mempunyai sertifikasi pendidikan harus dapat menerapkan proses pembelajaran di kelas sesuai dengan teori dan praktik yang telah teruji. Yang ketujuh, membantu dan melindungi lembaga penyelenggaraan pendidikan dengan menyediakan rambu-rambu dan instrumen untuk melakukan seleksi terhadap pelamar dan kompeten. Selanjutnya yaitu ada manfaat dari sertifikasi, di mana manfaat yang pertama yaitu mengenai pengawasan mutu. Dengan adanya lembaga sertifikasi yang telah mengidentifikasi dan menentukan seperangkat kompetensi yang unik, peningkatan profesionalisme melalui mekanisme seleksi baik pada waktu awal masuk organisasi ataupun saat pengembangan karir selanjutnya. Yang kedua yaitu ada penjaminan mutu, di mana adanya proses pengembangan profesionalisme evaluasi terhadap kinerja praktisi akan menimbulkan persepsi masyarakat dan pemerintah menjadi lebih baik terhadap organisasi profesi dan anggotanya. Sertifikasi di Indonesia yaitu pada tahun 2007 setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan, di mana Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tahun ini yaitu pada peraturan ini sertifikasi diikuti oleh guru yang telah memenuhi kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4 dilakukan melalui uji kompetensi dengan penilaian portofolio, dan jika tidak lulus dapat mengikuti pendidikan dan latihan profesi guru selanjutnya disebut PLPG. Selanjutnya yaitu pada tahun 2009 diubah ke dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan. Nah, di mana perubahan yang terdapat pada peraturan ini yaitu sertifikasi melalui pemberian sertifikat secara langsung. Kemudian sertifikasi dapat diikuti oleh guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik dengan syarat mencapai usia 50 dan pengalaman kinerja minimal 20 tahun atau mempunyai golongan 4A. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan, yaitu di mana peraturan ini menetapkan sertifikasi dilakukan melalui penilaian portofolio, PLPJ, pemberian sertifikat secara langsung, dan pendidikan profesi guru. Hal ini berarti guru dapat melakukan PLPJ tanpa harus mengikuti portofolio terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu pada tahun 2012 yaitu di mana diberlakukan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan. Nah, di mana dalam peraturan ini mewajibkan bagi guru yang memiliki sertifikasi pola PLPJ untuk mengikuti dan lulus uji kompetensi awal. Nah, pada peraturan ini dijelaskan lebih rinci teknis harus ditempuh guru dalam PLPJ, yakni pendalaman materi, lokakarya, praktik mengajar, dan uji kompetensi. Selanjutnya itu ada peraturan terbaru mengenai sertifikasi guru
dalam jabatan, yaitu pada tahun 2016, di mana Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Nomor 29 tahun 2016 ini, yaitu mengenai sertifikasi bagi guru yang diangkat sebelum tahun 2016. Di mana peraturan ini hanya dilakukan melalui pola PLPJ yang diawali melalui uji kompetensi guru. Nah, sertifikasi hanya diikuti oleh guru yang telah memenuhi kualifikasi akademik. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan baik yang kami sengaja maupun tidak. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.